warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan praktikum kimia fisik lanjut percobaan 7, yaitu mengenai kinetika absorpsi. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu mahasiswa mampu mempelajari kinetika absorpsi pada asam oksalat dalam larutan. Selanjutnya itu landasan teori akan dijelaskan oleh teman kami Irfan. Eh, Baik, jika absorpsi merupakan karbon aktif memiliki kandungan karbon dengan nilai 85-90% yang dihasilkan oleh bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan. Absorpsi itu sendiri merupakan salah satu metode efektif, aman, ramah lingkungan, sederhana, dan menanggulangi pencemaran. Proses absorpsi dikendalikan oleh reaksi kimia antara molekul, yaitu zat warna, dengan suhu aktif pada permukaan nanokomposit. Baiklah, alat bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini yaitu alatnya adalah bulat 50 mili, digunakan untuk meneteskan lautan NaOH 0,5 N secara perlahan dan akurat saat proses titrasi terhadap lautan asam asetat guna mengetahui konsentrasi sisa asam setelah absorpsi. Selanjutnya, gelas beker 100 mili digunakan sebagai wadah sementara untuk melarutkan bahan atau menampung lautan sebelum dimasukkan ke dalam LMR. Selanjutnya, LMR 250 mili berfungsi sebagai wadah utama dalam proses reaksi absorpsi antara lautan asam asetat dan karbon aktif, serta tempat titrasi dilakukan. Gelas ukur 25 mili dan 100 mili digunakan untuk mengukur volume lautan asam asetat dan NaOH yang akan digunakan secara presisi, sesuai kebutuhan. Dan terakhir, BP tetes digunakan untuk menambah indikator phenolphthalein atau PP sebanyak 3 tetes ke dalam lautan sebelum titrasi. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini karbon aktif yang bertindak sebagai adsorben dalam proses absorpsi yang akan menyerap asam asetat dari lautan sesuai waktu kontak ditentukan. Lalu indikator phenolphthalein atau PP yang ditambahkan sebelum titrasi untuk mendeteksi titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Selanjutnya, lautan asam asetat yang bertindak sebagai adsorbat, yaitu zat aktif, yaitu zat yang akan diserap oleh karbon aktif. Dan terakhir, lautan standar NaOH 0,5 N digunakan sebagai lautan penitrasi untuk menentukan konsentrasi sisa asam asetat yang belum terabsorpsi setelah proses absorpsi berlangsung. Adapun pada percobaan larutan blanko, CH3COOH diukur sebanyak 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator PP, dititrasi dengan NaOH 0,5 N. Next. Pada percobaan kinetika absorpsi, yaitu dimasukkan CH3COOH sebanyak 5 mili ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditimbang 2 gram karbon aktif sebanyak 10 kali, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi CH3COOH. Kemudian disaring, filtratnya diberi indikator PP sebanyak 3 tetes, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,5 N dan dicatat volume NaOH yang didapatkan. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang tabel pertama itu ada kinetika absorpsi CH3COOH 0,5 N, di mana berdasarkan data hasil titrasi ini dapat diamati bahwa pada waktu kontak awal yaitu 20 menit, konsentrasi asam oksalat yang terabsorpsi relatif kecil, yaitu di 0,05625 N. Namun semakin lama waktu kontak, nilai absorpsi menunjukkan variasi tidak linear. Contohnya pada waktu 60 menit absorpsi meningkat cukup tinggi yaitu di 0,11875 N, namun kembali turun pada menit ke 80 dan ke 100. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa proses absorpsi
mendekati keseimbangan, di mana semakin lama waktu tidak selalu memberikan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas absorpsi. Selanjutnya nilai konsentrasi filtrat atau C filtrat dan nilai logaritma konsentrasi Lense serta inverse dari konsentrasi 1 per C dan 1 per C kuadrat menunjukkan bahwa data itu dapat digunakan untuk menyesuaikan model kinetika absorpsi, baik model orde 1 menggunakan Lense atau orde 2 menggunakan 1 per C dan 1 per C kuadrat untuk jenis kinetika yang paling cocok. Selanjutnya pada tabel kedua itu kinetika absorpsi CH3COH di 1N, di mana berdasarkan data yang diperoleh, terlihat pada menit ke-20, konsentrasi asam asetat yang terabsorpsi mencapai 0,2/1875 N dan sedikit meningkat menjadi 0,23 N pada menit ke-40. Namun setelah 60 menit hingga menit ke-80 dan 100, konsentrasi absorpsi ini mengalami penurunan yang cukup relatif drastis hingga mencapai 0,075 N pada menit ke-100. Hal ini menunjukkan bahwa proses absorpsi tidak berlangsung secara linear terhadap waktu. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya desorpsi atau karena permukaan karbon aktif yang telah mencapai titik jenuh. Pada kolom Lense 1 per C dan 1 per C kuadrat digunakan untuk menentukan model konsentrasi paling sesuai. Dari hasil setelah 60 menit perubahan, konsentrasi relatif kecil yang menunjukkan bahwa sistem nilai mendekati kadar kondisi keseimbangan. Selanjutnya, pada hasil dari larutan Blanco, hasil ini menunjukkan bahwa untuk larutan 0,5 N itu diperlukan 45 NaOH, sedangkan pada larutan 1N itu diperlukan 10 mili NaOH agar terjadi perubahan warna yang mana menandakan bahwa titik akhir titrasi itu tercapai. Nah, Blanco ini berfungsi sebagai standar pengukuran konsentrasi awal dari CH3COOH. Selanjutnya yaitu pada grafik yang pertama, yaitu hubungan Len C versi T pada konsentrasi 0,5 N menunjukkan bahwa Y sama dengan 0,0057 X tambah 1,7341 dengan nilai regresi R2 sama dengan 0,1184, di mana dari regresi yang didapat itu menunjukkan hasil regresi yang tidak bagus karena nilai regresi yang baik yaitu 1 atau mendekati 1. Pada grafik yang kedua, yaitu hubungan 1 per C versi T pada konsentrasi 0,5 N, yang mana hasil tersebut tidak berurut atau naik turun, dan didapatkan nilai Y sama dengan 0,0018 X tambah 3,0484 dengan nilai regresi yang didapatkan pada grafik tersebut menunjukkan R2 0,0273, yang berarti nilai regresi tersebut kurang baik. Menurut literatur yang ada, nilai regresi dapat disebut baik jika mendekati 1. Dan selanjutnya itu berdasarkan grafik pada konsentrasi 0,5 menunjukkan bahwa semakin besar penyerapan, maka akan kecil dari konsentrasi oleh absorbatnya. Pada grafik tersebut didapatkan nilai Y sama dengan minus 0,011 X plus 9,4217 dengan regresinya yaitu R2 0,0247. Next. Baik, selanjutnya yaitu grafik untuk hubungan Len C terhadap waktu pada larutan konsentrasi 1N. Pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa grafik tersebut mengalami penurunan dan peningkatan. Di mana pada grafik tersebut didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0148 X ditambah 1,1456 dengan nilai regresi yang diperoleh yaitu 0,8526, di mana nilai regresi ini menunjukkan nilai yang cukup baik. Selanjutnya yaitu hubungan grafik 1 per C terhadap suhu pada
konsentrasi 1N, di mana pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu dan sedikit meningkat. Pada grafik tersebut diperoleh persamaan Y yaitu min 0,0029X ditambah 1,352 dengan nilai regresi yang diperoleh yaitu 0,7893 yang menunjukkan bahwa nilai regresi pada grafik tersebut kurang cukup baik, karena menurut literatur nilai regresi yang baik yaitu mendekati 1. Selanjutnya yaitu hubungan 1/C² terhadap waktu pada larutan konsentrasi N, yaitu grafik memperlihatkan penurunan seiring bertambahnya waktu dan persamaan Y yang diperoleh yaitu min 0,0101X ditambah 1,9393 dengan nilai regresi yang diperoleh yaitu 0,8745 yang menunjukkan bahwa nilai regresi tersebut cukup baik. Baiklah, dari presentasi yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu kontak antara karbon aktif dan asam oksalat, semakin banyak zat yang terabsorpsi dan volume filtrat CH3COH semakin sedikit. Model kinetika absorpsi diuji dengan grafik Ln C PST orde 1, 1/C PST untuk orde 2, dan 1/C pangkat 2 PST untuk orde 3. Hasil menunjukkan bahwa proses absorpsi asam asetat oleh karbon aktif mengikuti orde reaksi ketiga. Dan adapun saran pada percobaan ini yaitu karbon aktif yang digunakan harus halus atau serbuk agar proses absorpsi itu sempurna. Tetesan pada titrasi harus normal agar pengukuran akurat. Sebaiknya dilakukan pengocokan konstan atau dengan magnetic stirrer. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas dari yang telah kami sampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar.